Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap mendengarkan serta menyimak apa-apa yang Bapak jelaskan. Kali ini Bapak mengulang kembali mengenai PPDB yang sudah disosialisasi di sekolah, tapi masih banyak yang belum memahami sepenuhnya. Supaya kalian bisa memahami, kali ini kalian simak sampai selesai. Bapak akan membahas yang inti-intinya saja, karena kebanyakan 9B melanjutkan ke SMK. Yang perlu kalian ketahui, jalur yang dapat kalian dapat ikuti hanya 3. Itu pun Bapak lihat kesempatannya hanya 2, yaitu jalur prestasi dan jalur afirmasi. Sedangkan untuk SMA, kemungkinan besar kalian akan bisa ikuti ada 3 jalur. Baik, akan Bapak bahas. Yang pertama adalah PDB SMA. Jalur yang dapat kalian ikuti prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Prestasi dibagi 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Untuk seleksi yang dilihat adalah bobot indeks prestasi akademik. Yang kedua, pilihan sekolah. Ketiga, waktu mendaftar. Non-akademik juga sama, bobot indeks prestasi non-akademik, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Nah, untuk pendaftaran mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Juni. Adapun persiapan untuk perhitungan indeks prestasi yang kalian harus lengkapi nanti akan kita bahas. Yang kedua, jalur afirmasi. Afirmasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah anak panti, penerima KJP Plus sekaligus PIP. Nah, untuk di kelas 9B, kemungkinan ada beberapa anak yang penerima KJP Plus juga menerima PIP. Nah, ini dapat kalian gunakan untuk mendaftar langsung ya, tanpa seleksi. Nah, nanti lebih jelasnya kamu tanyakan ke sekolah atau di grup kita ini ada Pak Dadang. Langsung tanyakan ke Pak Dadang mengenai bagi kalian yang penerima KJP Plus sekaligus PIP, ya punya 2, yaitu KJP Plus dan PIP. Yang kedua,
yaitu anak yang terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP Plus, kemudian pemegang KJP, anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Nah, untuk yang kedua, seleksinya adalah zona prioritas menggunakan zonasi, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Ya. Pendaftarannya mulai pada tanggal 21, 22, 3 Juni. Sedangkan yang afirmasi pertama yang di antara kalian memiliki KJP Plus juga IP, ini tanggal 14 sampai dengan 16. Silakan kalian tanyakan ke sekolah atau ke Pak Dadang lebih jelasnya yang memiliki KJP Plus sekaligus PIP. Kemudian jalur zonasi. Zonasi yang dilihat nanti ada zona prioritas pertama. Ini adalah satu RT dengan sekolah, ya. Yang kedua prioritas kedua bertanggaan, artinya kemungkinan besar ini satu RW, ya. RT-nya bertanggaan tapi satu RW. Sedangkan ini kelurahan berdasarkan kelurahan. Ya. Disediakan 50%. Yang pertama yang diseleksi adalah zona prioritas. Kemungkinan besar kalau kalian dekat dengan satu RT dengan sekolah itu, maka kalian ditempatkan di prioritas pertama. Ya. Kemungkinan untuk diterima adalah sangat besar. Kemudian prioritas kedua, ya, satu RW. Yang ketiga, seleksinya adalah pilihan sekolah. Kemudian yang keempat, waktu mendaftar. Silakan kalian lihat di sini waktunya pendaftaran. Kemudian yang terakhir, ini jarang sekali, ya kemungkinan besar tidak ada yang bisa kalian ikuti. Kebanyakan orang tua kamu adalah bukan pindah tugas, juga bukan anak guru. Jadi yang dapat kamu ikuti prestasi, afirmasi, zonasi. Nah, untuk prestasi, Bapak sudah katakan acuan untuk mengikuti prestasi ini setidak-tidaknya rata dari rapot Sidaniranya minimal 80, ya. Kalau bisa, tapi kalau kalian memiliki kurang 80 silakan saja ikut. Kemudian kalau gagal ikuti ke afirmasi, kalau gagal ikuti zonasi. Berikut kita lanjut ke PPDB SMK. Nah, ini kebanyakan di 9B ini memilih SMK. Makanya harus diperhatikan jalur yang dapat diikuti. Kemungkinan besar hanya dua, yaitu prestasi dan afirmasi. Prestasi tadi sama dengan keterangan PPDB SMA, ya. Seleksinya adalah bobot prestasi akademik, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Nah, pendaftarannya sama 7 sampai dengan 9 Juni. Sedangkan yang memiliki prestasi non akademik, ya. Contohnya di sini kejuaraan, ya. Selain itu juga ada beberapa yang lainnya
yang sudah Bapak sebarkan contoh prestasi akademik dan non-akademik. Yang berikut afirmasi hampir sama dengan PPDB SMA, ya, yang memiliki di sini keterangannya bagi anak asuh panti dan anak dis atau anak inklusi, ya. Beda dengan yang SMA. Kalau SMA memiliki KJP plus dan PIP itu langsung tanpa seleksi. Yang SMK yang tanpa seleksi anak inklusi, anak panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Nah, kemungkinan besar kalian dapat ikuti pada jalur afirmasi yang menerima KJP plus, pemagang KJP, atau anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Nah, seleksinya adalah bobot prestasi akademik, sama seperti di atas ini. Yang kedua, pilihan sekolah. Kemudian yang ketiga, waktu mendaftar. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi apa-apa yang tidak dipahami langsung ditanyakan ke sekolah, khususnya yang mengetahui masalah ini. Yang berikut, perhitungan indeks prestasi. Yang pertama adalah nilai rapot atau nilai rapor Sidanira, yaitu 5 semester terakhir, ya, yang nanti akan Bapak terangkan kembali pada di bawah ini, ya, mengenai masalah rapor Sidanira. Kemungkinan besar harus di ratanya nanti ada peringkat tertentu, ya, dari sekolah. Kemudian jika kalian menempati peringkat pertama, kemungkinan besar bobot akademik, bobot nilainya 30%. Sedangkan yang ikut non akademik yaitu 10%. Sebagai contoh, di kelas kita ini yang memiliki prestasi non akademik misalkan Salwa, ya. Kemudian yang prestasi akademik contohnya Tahlia yang kemarin menjuarai MTQ SDKI, ya, tingkat SMP. Nah, itu dapat digunakan untuk menambah nilai dari perhitungan indeks prestasi. Yang kedua, persentil nilai rapot. Nah, karena sekolah kita ini akreditasinya A, nanti bobotnya adalah 30%. Tapi berdasarkan penghargaan peringkat rata nilai rapot, ya. Kemudian yang berikut prestasi akademik. Nah, ini khususnya pada kejuaraan dalam bidang akademik, baik internasional, nasional, provinsi. Paling rendah adalah kota, tingkat kota atau kabupaten, misalkan se-Jakarta Timur, ya. Sebagai contoh tadi Tahlia, ya, juara MTQ termasuk prestasi akademik. Nilainya 30%, ya. Baik itu di sini disyaratkan 3 peringkat, ya, 3 peringkat, 1, 2, atau 3.
Tapi nanti kita tidak tahu apa akan berbeda nilainya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kemungkinan besar peringkat 1 penuh bobotnya adalah 30%. Prestasi non-akademik sebagai contoh adalah kejuaraan. Nah, ini contoh di kelas kita adalah Salwa, ya, juara panjat, model panjat tebing gitu ya. Kemudian pengalaman berorganisasi bagi mereka yang kemarin menjadi pengurus OSIS, ya. Kemudian pengurus lainnya itu segera diurus surat keterangan dari sekolah, diminta ke sekolah, ya, untuk menambah nilai 5% jika kalian ikut pada jalur akademik. Kalau non akademik kalian punya juara apa, itu 40%, ya. Kemudian persentil non akademik. Nah, ini akreditasinya A, maka kalian akan mendapat 5% untuk jalur akademik, yang non akademik 40%. Berikut kita akan bahas alur, ya. Alur nanti kalian tanyakan bisa ke sekolah atau ke yang mengetahui masalah ini, ya. Yang kalian perhatikan pada alur pendaftaran, kita ulang kembali. Pra-pendaftaran ini hanya diikuti oleh 1 SMP, SMA, dan SMK. Yang kedua calon peserta didik baru asal sekolah di luar Provinsi Jakarta, lulus tahun 2019 dan tahun 2020. Yang ketiga, asal satuan pendidikan sekolah asing. Nah, yang kedua, pendaftaran pengajuan akun. Yang berikut, nah ini nanti mengaksesnya, ya, di yang pra-pendaftaran di sini. Nah, untuk yang mengikuti jalur prestasi yang harus kalian siapkan adalah sebagai berikut: kartu keluarga, ini rapot Sidanira, kemungkinan besar sudah include di aplikasi. Kemudian sertifikat akreditasi sekolah, ini bisa ditanyakan kepada Dadang, ya. Takutnya nanti harus di-upload di aplikasi, kemungkinan besar sudah include di aplikasi, ya. Surat keterangan peringkat rata nilai rapot peserta didik dari sekolah. Nah, oleh karena itu ini harus secepatnya ditanyakan ke sekolah, karena untuk penambahan nilai, ya, pada perhitungan indeks prestasinya, ya. Jadi bagi kalian yang misalkan di sekolah peringkat 1, kemungkinan besar ya perhitungan bobotnya itu berbeda dengan bagi teman-temannya yang bukan peringkat.
Kemudian sertifikat prestasi akademik. Nah, ini berupa sertifikat atau piagam, ya. Sebagai contoh tadi Tahdia dan Salwa, ya. Harus disiapkan piagam ataupun sertifikat. Sertifikat prestasi non akademik. Nah, ini ya Salwa, ya. Mungkin ini Tahdia, ya, akademik. Kemudian surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS. Nah, ini yang kemarin pengurus OSIS harus segera ke sekolah untuk melengkapi keterangan, ya. Nanti kemungkinan besar diupload ke aplikasi. Kemudian berikut surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler. Silakan kalian tanyakan ke sekolah. Yang terakhir adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Nah, ini nanti mungkin bisa ditanyakan ke sekolah ataupun kepada Dadang, ya. Sampai di sini saja yang Bapak dapat terangkan. Yang harus kalian persiapkan apa-apa saja. Ya, mulai dari sekarang kalian persiapkan untuk pendaftaran pada jalur prestasi maupun jalur-jalur yang lainnya. Terutama yang menggunakan seleksi menggunakan perhitungan indeks prestasi. Sekian saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.